Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susilo Alfandi Widianto, NIM 031, dan juga ada anggota saya, Adam Nur Rafli, dengan NIM 013. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dari Prodi Informatika akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dari mata kuliah PKPL atau Penjamin Kualitas Perangkat Lunak yang diampu oleh Pak Ilyas Nur Yasin. Oke, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan jurnal ya, jurnal yang berjudul Evaluasi Usability pada aplikasi My Pertamina menggunakan metode usability testing. Oke, saya akan jelaskan dulu apa itu evaluasi usability testing. Merupakan salah satu kriteria penting dalam pengembangan aplikasi. Oke, tujuan dari evaluasi usability itu sendiri untuk mengukur sejauh mana aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah dan nyaman oleh pengguna. Oke, jadi di sini kami akan mengevaluasi usability aplikasi Pertamina menggunakan metode usability. Nah, hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa aplikasi Pertamina memiliki tingkat usability yang baik, yang nantinya akan lebih dijelaskan di bagian kesimpulan. Oke, baik, lanjut ke pendahuluan. Nah, Pertamina itu meluncurkan aplikasi yang diunduh secara gratis dengan harapan sebuah program loyalty dan e-payment untuk pelanggan dalam mengantri pembelian BBM. Oke, beberapa permasalahan pengguna mengatakan bahwa aplikasi tersebut masih sering terjadi error. Terus juga pengguna merasa susah dalam mengakses aplikasi untuk mendapatkan subsidi BBM. Nah, beberapa berdasarkan informasi di atas, kami memutuskan untuk melakukan evaluasi usability yang dijabarkan oleh Nielsen pada tahun 2012. Oke, lanjut, ada penelitian sebelumnya, ada 3 penelitian sebelumnya. Yang pertama yang berjudul Evaluasi Usability pada Learning Universitas Pendidikan Ganesha yang meneliti usability menghasilkan pengguna merasa kurang puas menggunakan e-learning Udiksa dengan skor SUS sebesar 60,94 dan 1,09. Dan juga yang kedua yang berjudul Analysis of Stability Game Education Learning of Wayang Characters Using Stability Scale System dengan hasil menunjukkan aplikasi memiliki skor SUS sebesar 78,125 dengan tingkat penerimaan acceptable dan memiliki nilai huruf C yang artinya baik. Terus yang ketiga yang terakhir exploring e-commerce usability by heuristic evaluation as a complement of system usability scale yang menghasilkan grade B pada skor SUS dan juga dapat skor 7,2% yang mengartikan bahwa fleksibilitas dan eksekusi sistem di mesin pencari itu masih bisa dikatakan baik. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, kami memutuskan untuk menggunakan metode self-testing dan juga tujuan utama evaluasi kami itu mengevaluasi usability dari sistem Pertamina menggunakan metode self-testing. Oke, untuk penelitian terkait di sini ada 5 ya. Ada 5 yang kami dapatkan. Nah, yang pertama itu ada evaluasi aplikasi media pembelajaran statistika dasar menggunakan metode testing yang menghasilkan bahwa aplikasi tersebut menunjukkan acceptable. Terus yang kedua evaluasi usability website Poll3 yang menggunakan sistem usability scale yang menghasilkan bahwa website Poll3
itu, suitable juga dapat terima dengan peringkat C atau rating good. Terus yang ketiga, flexible setting pada learning management system atau learning menggunakan sistem scale yang menunjukkan aplikasi, memiliki acceptable juga dengan scale-nya D, yang artinya masih diterima oleh mahasiswa dan fungsi dan baik. Oke, yang keempat, meneliti yang berjudul Usability Testing of Augmented Reality for Food Advertisement based on mobile phone using system stability scale, yang menghasilkan, skor dan 151, yang artinya sistem masih belum, tidak ya apa, masih tidak mudah digunakan. Terus terakhir yang kelima, penelitian berjudul Usability Evaluation of Kealokan with different end user group using usability testing and use questionnaire method, yang hasilnya hasil aplikasi menunjukkan bahwa rekomendasi penelitian dan hasil yang rata-rata minimal 90 dapat dijadikan acuan untuk pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Ya, untuk penelitian-penelitian di sini itu ada tahapannya. Yang pertama observasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga hasil literatur, yang keempat pengujian, yang kelima mengenai responden, yang keenam menentukan metode pengujian, dan terakhir rekapitulasi hasil pengujian. Oke, di sini kami menggunakan skor SUS dengan penelitian sampel sebanyak 20% dan 50% dari jumlah pengguna My Pertamina. Nah, di sini kenapa kami menggunakan skala SUS, dikarenakan hasil pengujian SUS terdiri dari skala 100%, 0 sampai 100, dan proses kalkulasi itu mudah dipahami, terus terbukti valid dan kayak gitu. Nah, di sini ada 1 sampai 10 pertanyaan yang memang itu dari SUS itu sendiri, dan skala Likert itu 1 sampai 5. Nah, di sini ada ini pilihannya itu tidak setuju, tidak setuju, ragu, setuju, dan sangat setuju. Oke, lanjut hasil pembahasan yang bisa dijelaskan oleh Adam Rafli, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, selanjutnya adalah hasil pembahasan. Jadi di hasil pembahasan di sini kita memiliki ada hasil hasil pertanyaan kita telah sebarkan atau kita uji gitu ya, pengujian terhadap 20 responden yang terdiri dari pengguna baru dan pengguna lama. Jadi responden tersebut merupakan pengguna aplikasi My Pertamina. Proses dalam pengolahan untuk mendapatkan skor adalah sebagai berikut. Jadi setiap dari hasil jawaban responden itu pilihannya akan dikonversikan ke angka skala Likert, angka 1 sampai 5. Dan tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai skor SOS menggunakan persamaan 1. Dijelaskan detail hasil perhitungan nilai skor SOS dan hasilnya adalah rata-rata sebesar 1,57. Oke, tunggu. Oke, jadi di sini ada jangan terlalu ke bawah, ke atas lagi dulu. Ke atas, ke atas. Oke. Jadi di sini untuk tabel 2 itu ada hasil perhitungan kita, perhitungan terhadap 20 responden, di mana setiap respondennya memiliki hasil skor SOS yang berbeda, dan ada juga yang sama. Dan dari 20 responden ini kita bagi ke dalam dua jenis ya, jenis itu yaitu responden baru dan responden lama. Jadi 10 responden baru dan 10 responden lama gitu ya. Terus menghasilkan rata-rata itu 71,57%. Dari hasil perhitungan metode SOS, hasil memberikan skor sebesar 71,57. Skor SOS kemudian dikonversikan ke dalam percentile range dan letter grade.
Persen lereng sendiri ini menentukan tingkat usability dalam bentuk persentase. Sedangkan letter grades merupakan tingkat usability ke dalam kelas dari A sampai dengan F, di mana kelas A itu adalah kelas terbaik dan kelas F adalah kelas yang paling terburuk. Berdasarkan skor tersebut, tingkat usability aplikasi Pertamina atau Pertamina dalam percentage range itu mendapatkan sebanyak 62% dan termasuk ke dalam kelas C plus pada letter grades. Untuk penilaian berikutnya itu ada pada adjective ratings, terus acceptability range, sama NPS. Jadi untuk secara keseluruhan, skor FOS itu yang dibutuhkan untuk sebuah aplikasi termasuk dalam kategori excellent itu minimal sebesar 72,6%, sedangkan untuk hasil perhitungan adalah 71,50%. Maka adjective range dari aplikasi Telkomsel itu bisa dikatakan baik atau good. Dan untuk tabel 3 keseluruhan, tabel 3 ini adalah tabel di mana kita menaruh untuk skor keseluruhan dari skor SOS, percentile range, grade letter, adjective ratings, terus acceptability sama net promote score atau NPS. Untuk skor SOS-nya itu dia di angka 31,57%, terus persentilenya di 62%, untuk grade letternya itu C+, terus adjective-nya itu good, terus acceptability-nya itu acceptable, dan NPS-nya itu pasif. Skor SOS minimal sebesar 80,2% itu untuk memenuhi grade A ya, atau penembus grade A. Biasanya digunakan ya, aplikasi ini digunakan sudah lama gitu ya, di mana pengguna akan lebih sering merekomendasikan aplikasi tersebut kepada orang lain. Sedangkan untuk dalam kasus ini, My Pertamina termasuk ke dalam aplikasi baru yang artinya masih eh, butuh perkembangan atau pengembangan ke depannya, sehingga bisa dijadikan atau dikatakan sebagai aplikasi yang sudah sangat direkomendasikan ya kepada orang lain. Dari hasil pengujian usability sendiri ini, skor SOS-nya sebesar 71,57, yang artinya sebenarnya ya My Pertamina ini sudah memiliki usability yang dapat diterima, namun masih dalam rentang nilai rata-rata dan belum pada titik nilai di mana pengguna akan merekomendasikannya kepada pengguna lain. Oke, jadi kesimpulan yang dari jurnal yang kita buat ini atau dari penelitian yang kita lakukan ini, eh, jadi terhadap 20 responden, setelah kita melakukan penelitian terhadap 20 responden, dapat diperoleh hasil skor itu rata-rata di 71,57%. Untuk dari segi acceptability-nya termasuk ke dalam kategori acceptable, sedangkan untuk grade scale-nya berada pada posisi C+. Dan pada objective rating-nya berada pada posisi good. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Pertamina dapat dijadikan alat bantu sebagai dalam transaksi pembelian BBM secara cashless dan subsidi ya. Namun perlu adanya perbaikan dalam hal tampilan mungkin, user friendly, dan kinerja aplikasi pastinya, sehingga tidak ada kejadian-kejadian seperti crash dari aplikasi dan semacamnya. Tujuannya itu agar rating aplikasi masuk ke dalam excellent dengan skor di atas 80%. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan dari hasil tugas akhir kita ini, yaitu jurnal evaluasi usability pada aplikasi Pertamina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.